Shalom rekan-rekan seiman sebelah dunia di mana berada, apa kabar? Hari ini kita akan bahas tentang anak-anak. Karena kan suka di gereja kan suka ngomong oknum pendeta sepsiteng itu kan, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Anak-anak. Mari kita definisikan apa yang dimaksud anak-anak versi Alkitab. Di Amsal 20 ayat 11. Mari kita baca tentang anak-anak. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat. Berarti anak-anak dapat kan? Dapat dikenal. Dari mana kita dapat mengenal anak-anak itu? Dia ini daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi anak-anak dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ini kan nyambung dengan firman Tuhan Yesus yang mengatakan dari buahnya kita akan tahu apa pohon itu baik atau benar. Contoh, buah duren pasti pohonnya pohon duren. Mungkin enggak buah duren pohonnya pohon jeruk? Mungkin enggak. Misalnya pohon mangga, buah mangga pohonnya pasti pohon mangga. Mungkin enggak buah mangga pohonnya pohon cabai? Mungkin enggak. Maka tergenap firman Tuhan Yesus, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Buahnya buah apa? Buah rambutan, berarti pohonnya pohon rambutan. Buahnya buah semangka, berarti ininya semangka. Pohonnya pohon jambu, berarti buahnya buah jambu, berarti pohonnya pohon jambu. Mungkin enggak pohonnya pohon jambu, buahnya buah jambu, pohonnya pohon durian? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nak tuh ngayal berapa kali, nak ngayal tembus ke matahari misalnya kan. Biar paca buahnya jambu, pohonnya pohon durian. Gimana caranya? Ngayal nanam di matahari? Boleh ngayal, boleh. Misalnya kita nanam di matahari kan, matahari, proses pembuahan kan, fotosintesis kan, penyerbukan kan, terserah lah, ngayal lah kalau saya itu. Boleh deh. Cuman jangan di depan polisi, apalagi di depan dinsos. Lagi lo budak nih, bawa. Hujan-hujan di tengah jalan ini lagi lo bawa. Dibawa ke ini panti rehabilitasi tempat unggilo kan, terus sering ngayal. Jadi dari buahnya kita tahu kan, buah jambu, pohonnya pasti jambu. Kecuali ada ide kan, mana kalau kita ngayal, namanya inovasi, nanam di matahari. Buah pohon jambu hasilnya durian, boleh tak? Boleh ngayal, silakan neliti. Di ini kan, kalau tak baca neliti sudah ngayal dah sangan gua. Jadi jelas ya, Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur. Artinya, bayang lagi-lagi kita ngomong basi nguno ke anak-anak tuh Kalau setahu aku, kalau dalam gerakan ideologi kan, yang suka pakai gerakan anak-anak ini, pertama rombongan komunis, kedua teroris. Itu di dunia nih. Yang memang zaman 45 dulu jarang terdengar anak-anak. Ingat siapa yang anak jenderal kena bunuh tuh? Ada Irma Suryani dibunuh oleh siapa? PKI. Anak-anak dihajarnya. Makanya kan Amsal 20 ayat 11, anak-anak sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Jingok dia nih, galak maling tidak? Galak nganggu tidak? Dari kecil sudah galak nganggu, artinya lah besarnya lah pacak lah, pasang kabel. Contoh, maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat. Terjawablah kenapa kejadian ada bom di komplek Tentara Nasional Indonesia yang kemarin itu meledak di Jakarta itu. Ini contohnya. Anak-anak dari kecil sudah matilah. Paling jauh 3 tahun 4 tahun bapaknya hidup kan, kita tidak tahu nih istilahnya, kita sampai jauh 5 tahun dah. Mati kemana anak-anaknya? Masuk kawan sebelah. Nah kabel laju. Karena kita nggak contohnya kan 10 tahun kan skizo ini kan. Budak itu yang ngebom itu SMA itu anggaplah umur 17 tahun. Jadi waktu skizo ini mulai 10 tahun yang lalu kan, zaman ijazah tidak jelas itu, dia umur 7 tahun. Jadi selama 7 tahun menuju kelas 3 SMA itu berproses kan. Ini masih nih. Pasang kabel. Kan itu kan jelas. Berarti waktu dimulainya zamannya ijazah yang tidak jelas itu 7 tahun yang lalu, umur dia 7. Sekarang dia SMA kelas 3 kan yang ngebom itu kan. 17 tahun pasang kabel. Masuk teorinya. Karena apa? Pertama, dia ngebom di komplek tentara. Artinya itu sudah level tinggi loh, komplek tentara. Sedangkan ini nyingok polisi, Pol PP. Artinya sah 10 tahun pendidikan ideologinya.
Secara logika pendidikan ideologi. Kalau cuma 3 tahun, 4 tahun takut dia masih nyingok Pol PP. Apalagi komplek tentara. Terus apa lagi? Ngebom di tempat ibadah. Apalagi fakta ketiga, ngebom pada saat ibadah. Nah, di komplek tentara, di tempat ibadah, saat ibadah. Pas 10 tahun, umur dia 7 tahun, 10 tahun kemudian dia ngebom di tempat tentara, di tempat ibadah, wong lagi ibadah. Itu butuh pendidikan ideologi yang matang, lah masaknya nih. Itulah pendidikan yang lama masa. Nak tentara kubom, nak tempat ibadah kubom, nak lagi berdoa kubom. Itu contoh dari SMA Jakarta itu. Lah masa 10 tahun. Betul? Betul, aja dibantai itu. Katanya terserahlah siapa yang make dia. Artinya apa? Di otak dia, pacak barang nih. Bisa. Banyak orang berdoa dilantak kan. Artinya apa? Dia hatinya sudah mempertentangkan, Tuhan apa dia, Tuhan. Kami nih 5. 20. Kedua, tempat ibadah. Ketiga, markas komplek tentara. Kalau istilah Palembang cak kompleks sudah putih nama markas tentara itu. Berani dia. Pertinya, kalau masih kecil-kecil jadi kan, yang besar-besar ini taruhlah yang kakek-kakek nyingok Pol PP gemetar, Pol PP, Plisio gemetar. Cuma kalau dari kecil umur 7 tahun dilatih error segala macam, dijejel kebenci, dia tuh cak ini, dosa lah panggil abang, panggil cacok. Kesini bisa nyampe meledaklah Jakarta. Itu kan 10 tahun ijazah palsu, kelas 3 dia nih. Berarti anggaplah kita asumsi ke 17 tahun. Berarti 10 tahun sebelumnya umur dia 7 tahun lah kenal ini. Masuk barang tuh. Jadi masa 10 tahun coy pendidikan ideologinya. Makanya kau mengenai kalau baca masa kabel ini sama Jakarta itu data dan fakta tidak bisa terbantahkan. Ada yang ingin membantah? Di Jakarta dilanjak ke wong ya, istilah di miskomunikasi kan itu kan ada miskomunikasi berarti kan pendidikan Pancasila, pendidikan agama segala macam kan. Apalagi di dusun istilah di daerah Cak Palembang ini ya. Lanjut bahasa kabel apa? Tidak boleh marah Tuhan Yesus. Makanya mari kita berdoa agar negara kita aman. Agar anak-anak itu seperti yang tertulis di Amsal 20 ayat 11 ini. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan maka dari kecil kita didik anak-anak kita di gereja bersih dan jujur. Tidak usah mel. Harus tegas. Jangan, itu pendidikan iblis. Jangan mel. Contoh konkret sudah ada SMA Jakarta. Kelas berapa? Kelas 7, kelas 3 SMA. Berapa? Kelas 12 sekarang kan? Ini nggak umur 17 tahun. Pas itu. Pas cocok masuk 17 tahun. Tarik ke belakang 10 tahun ijazah palsu. Pas umur 7 tahun. Kita buka sekarang data bom di Indonesia yang pernah ada. Ada di komplek tentara. Jujur ada. Ada di tempat ibadah, uang lagi maaf cakap tanpa mengurangi rasa hormat, lagi di masjid. Ada. Lagi sholat, ada. Tidak ada. Silakan buka rombongan Ambrosi segala macam itu. Imam Samudra, tidak ada. Artinya apa? Dari kecil budak itulah didik. Nah, hati-hati yang punya anak kecil-kecil ini, hati-hati. Makanya kau ngomong dengan anak-anak yang kecil ini. Mana lah baca pasang kabel apa? Lah telatih mabek rumah wong, lah telatih maling sepatu, lah baca pasang kabel apa? Jengkal sama SMA Jakarta. Tanggung, lamonnya 10 tahun sudah 2 minggu lagi pasang bom kabel Data dan fakta. Cek Imam Samudra, Ambrosi ngebom itu. Mana ada ngebom komplek tentara. Kenapa budak SMA ini berani? Berarti pendidikannya panjang. Lepas 10 tahun. Betul? Data dan fakta. Tidak bisa dibantah. Bukan hayalan. Tidak mungkin pendidikan ideologi cuma 3 tahun. Tidak mungkin pas masuk SMP kan. Tidak takut dia. Payo tentara. Tapi dari kecil dia didikan. Wah ini nah. Aidah. Nah kan. Apa dah kan uji kejadiannya kan. Nah kan kejadiannya. Nah kira-kira itu kan. Makanya meledak. Makanya dibilangkan. Jingoi anak-anak kamu itu kan. Anak-anak kamu itu bersiap tidak. Nah jingoi. Kalau dia. Anak aku lah berkawan dengan budak itu. Budak itu lah gak mabit di rumah. Tidak usah. Kaki kau jadi teroris. Cek budak SMA Jakarta. Ayat 20-11. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi kalau kamu nyinggung anak-anak uang kan, hujan-hujan, siang bolong ditaruh tengah jalan.
Nggak bener ini. Nggak niru SMA Jakarta nih ngebom di komplek tentara nih. Galak kamu anak-anak kamu disuruh ngebom di komplek tentara. Lah berani ngebom SMA Jakarta komplek tentara? Nah jangan, kalau nggak berani jangan. Awasin, kau jangan bergaul gitu, kayak kau disuruh ngebom komplek tentara. Jangan. Nah kalau ada apa-apa nak ngebom komplek tentara, kayak kita dapat sumbangan. Nah terserah kamu. Aku cuma jingok ngasih data dan fakta. Silakan kamu kumpul ketik kan. Oh, daftar daerah tempat-tempat yang pernah dibom di Indonesia. Nah, misal dari zaman Apola kan. Gereja. Ya, mana nih komplek tentara? Artinya apa? Pendidikannya tidak cukup 5 tahun. Kalau 10 tahun pas. Nah, masih kecil-kecil ini kan. Nandek kabel. Dum. Tetap semangat. Makanya Tuhan Yesus mengenal mana domba-dombanya, mana anaknya. Nah kan? Nah, lah baca ini masang kabel. Itulah dari kecil kan. Kakek kelas 3 SMP. Oh iya. SMA. Hup, kabel. Tung. Markas tentara lo di masjid lagi sholat Jumat. Pecian itu mantapnya pecian itu deh. Komplek tentara, masjid lagi sholat, mau sholat Jumat, mantap nih pecian, tahu nih pecian itu. Oh, itulah hasil pendidikan ideologi selama 10 tahun, minimal 10 tahun itu. Tidak mungkin tiba-tiba, tidak mungkin, tidak baca tentara coy. Sedangkan yang Pol PP bang gementar, polisi bang gementar, apalagi komplek tentara gementar, itu psikologi, apalagi budak sekolah. Itulah karena pikirannya sudah hancur, tidak menghormati Pancasila, tidak menghormati etika kalau istilah tokoh-tokoh politik nasional. Nah, jangan, kita ini negara timur, budaya timur. Negara kita ini gotong royong, tepas selera, tenggang rasa. Tidak diajar, itu akibat tidak diajari. Merasa kita paling kuat nak. Misalnya, Pol PP tidak hebat nak, kita paling kuat nak. Dinas sosial tidak hebat nak, kita paling kuat nak. Departemen pendidikan tidak kuat nak. Misal kan, merasa itu kan jargon teroris seluruh dunia. Apapun latar belakangnya, kita paling kuat. Departemen pendidikan tidak kuat, kita paling kuat. Departemen PU tidak kuat, kita spesial. Kalau tidak kata kita hancur. Itulah jargonnya. Ceklah seluruh dunia kalau tidak percaya. Betul. Nah, karena itu mari kita ingatkan tetangga-tetangga kita, terutama keluarga yang kita kasih, keluarga kita. Jangan nak ingat Pancasila. Jangan main-main timbul negara, bendera, Pancasila, kitab suci, jangan. Kualat kaget kau nak. Kualat. Ingat, perhatikan anak-anak kalian. Wah, ini tidak beres ini. Data dan fakta sudah terjadi. Ngebom di komplek tentara, di masjid, uang mau sholat. Nah, silakan buka data kalau percaya. Dak katik sejarah Indonesia selama ini cek itu dak katik. Cuman ini semenjak ada skizo terjadi kejadian, jadi pecah. Silakan meneliti. Oke teman-temanku seiman sepenuhnya, di Amsal 20 ayat 11, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Amin. Mari kita bersihkan hati, ikut Tuhan Yesus agar kita terhindar dari tipu daya iblis. Ingat firman Tuhan Yesus ngomong apa? Senjata utama iblis adalah dusta atau bohong. Iblislah bapak mereka, karena iblis bapak penusta. Amin. Sedangkan bapak kita Tuhan Yesus. Kita dapat itu marah Tuhan Yesus. Oke, tetap semangat. I love you, Jimin. Tetap semangat Jimin. I love you. Alpen we coming. Dah.